Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafniza. Saya peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua LPTK Universitas Bengkulu. Saya bertugas di SMA Negeri 12 Rejang Lebong. Pada hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran guna untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Untuk mengetahui proses pembelajaran yang saya lakukan, mari saksikan video berikut. Assalamualaikum. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa. Amin. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, sudah sarapan? Sudah. Lihat dulu mejanya, kursinya, sekelilingnya masih terdapat sampah tidak? Itu di bawah meja Herpiana, ambil dulu. Di depannya Firza, ambil dulu. Sudah rapi? Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Reno kemana Reno? Sakit. Siapa lagi? Surya kemana? Sakit. Reno sama Surya sakit ya. Terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang perubahan lingkungan. Ada yang pernah mendengar istilah global warming? Belum pernah? Oke, kalau belum pernah, sebelum masuk ke materi, Ibu adakan pretest dulu untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Di sini ada soal, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Silakan dikerjakan dulu, 5 menit cukup ya. Cukup, silakan kumpulkan. Yang paling belakang ambil bawa ke depan. Sudah ngumpul semua? Sudah. Setelah kita mempelajari materi tentang perubahan lingkungan, maka akan mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Diantaranya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan perubahan lingkungan, kemudian kita akan mengetahui apa saja penyebab dari terjadinya perubahan lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini
Nanti bisa peserta didik dapat menjelaskan definisi dari perubahan lingkungan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi dapat membedakan jenis kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dan alam. Perubahan lingkungan merupakan perubahan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan alam. Penyebab kerusakan lingkungan karena faktor alam, misalnya terjadinya bencana alam seperti banjir, apalagi longsor, gempa bumi, kemudian apalagi tsunami, badai, tempat terjadinya menurut bahan pencemarnya. Yang ketiga pencemaran lingkungan menurut tingkat pencemarnya. Ada 3 jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, menurut tempat terjadinya. Yang kedua, menurut bahan pencemarnya. Yang ketiga, menurut tingkat pencemarannya. Yang pertama ada pencemaran kimiawi. Pencemaran lingkungan menurut bahan pencemarnya, atau yang disebut dengan polutan tadi. Yang pertama ada pencemaran kimiawi disebabkan oleh polutan berupa zat kimia baik organik maupun anorganik. Contohnya logam berat, pestisida, minyak, dan deterjen. Kemudian yang kedua, pencemaran fisik disebabkan oleh polutan berupa kaleng, botol, plastik, dan karet. Pencemaran lingkungan menurut bahan pencemarnya ada 3. Yang pertama pencemaran, yang kedua pencemaran, yang ketiga pencemaran. Ada pertanyaan? Tidak. Perhatikan video berikut. 1,189 T0 sama dengan 189 T0. Dari persamaan tadi kita sudah membahas adanya efek rumah kaca disebabkan oleh gas rumah kaca yang dapat menahan panas matahari di permukaan bumi. Kira-kira apa saja ya yang termasuk gas rumah kaca? Gas rumah kaca ada di atas 7 jenis, yaitu karbon dioksida CO2, metana CH4, hidrogen oksida N2O, belerang heksaklorida SF6, perfluorokarbon PFC, hidrofluorokarbon HFC, dan hidrogen trifluorida NF3. Berbagai lainnya juga dianggap sebagai gas rumah kaca, di antaranya karbon monoksida CO, oksida hidrogen NO, dan Selanjutnya, lakukan analisis terhadap video yang sudah ditayangkan tadi, kemudian silakan membentuk kelompok dulu. Di sini ada LKPD, Ibu bagikan per kelompok, silakan dikerjakan. Silakan melakukan diskusi. Boleh
ditanyakan kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Efek rumah kaca. Secara matematis, gas rumah. Secara matematis, gas rumah. Video yang sudah ditayangkan tadi apa yang bisa dipakai dari itu? Oh iya, tuliskan. Secara fisik. Efek rumah kaca itu dapat menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global itu bisa terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca itu apa saja tadi? Ada yang CFC tadi kan? Perubahan lingkungan tadi ada dua jenis, faktor alam dan manusia. Nah, kalau yang gambar A itu akibat dari kemarau panjang, itu dari karena perbuatan manusia atau karena alam? Kalau gambar B, gambar apa? Sampah. Itu karena ulah manusia atau karena alam? Manusia. Gambar C itu gambar apa? Polusi. Ada kesulitan? Yang F itu gambar apa? Tanaman, tempatnya di mana? Eutrofikasi. Alam. Yang nomor 1, lihat pertanyaan.
Nah, gambar di atas menyebabkan perubahan lingkungan tidak? Iya. Nah, iya, berarti jelaskan kenapa alasannya. Ini disebabkan oleh kemarau, ini oleh sampah yang menumpuk, polusi, limbah pabrik, ya kan? Ya. Kemacetan ini apa? Udara. Terus ini biologis. Biologis apa bukan sih yang panas kenapa? Kayak buku. Oh iya. Buku dimanfaatkan. Ya. Ambil dua aja Bu. Gambar manakah yang termasuk kerusakan yang disebabkan oleh alam? Gambar mana? Ini kayak ini manusia ini. Yang oleh alam. Yang diminta ini kan oleh alam. Ini alam, ini alam. Ini manusia, ini manusia. Ini manusia, ini kan. Itu apa itu? Pembuangan limbah itu. Jelaskan. Ini F ini. Nah, F itu gambar apa itu? Tidak tahu. Itu produk pertanian. Nah, cuman ini Jenis pencemaran apa itu? Sekian manusia. Akibat dari? Bukan penyebabnya ada. Ini tumbuhan apa ini? Tumbuhan. Tumbuhan. Itu artinya. Akibat dari pemakaian pupuk-pupuk buatan tadi. Inilah contoh dari eutrofikasi. apa? Tiga. Tidak apa-apa. Terjadinya keretakan tanah. Apa, Pi? Yang nomor 3, Bu. Jelaskan jenis pencemaran lingkungan pada masing-masing gambar menurut tempat terjadinya. Menurut tempat terjadinya tadi ada berapa jenis pencemaran lingkungan? Ada 4 kan? Ada 4. Udara, Tanah, air, suara. suara. Lihat gambar. Jelaskan mana? Jelaskan jenis pencemaran lingkungan pada masing-masing gambar. Gambar A. Jenis pencemaran apa? Pencemaran tanah. Yang B-nya? Udara. Ini loh, B. Gitu. Pencemaran, oh boleh sih, Udara, air, suara. suara. Berarti tanah, Tanah. Kalau yang C? udara, Yang D? Air. Yang E? suara, F? tanah lagi, Bu. Itu apa itu? Tanaman. Tumbuh di Tanah. air. Itu kan kolam itu tuh. Kayak danau ini. Nah, sepanjang itu. Berarti pencemaran air. Air. Hanya disebutkan, Bu, tempat terjadinya berarti Itu kan pertanyaannya. pada Jelaskan jenis pencemaran. lingkungan. Jelaskan. Berarti pada tanah ini keretakan tanah Pada tanah karena pun karena musim kemarau. karena pun Pencemaran tanah yang diakibatkan oleh misalnya faktor alam, yaitu kemarau panjang. diakibatkan oleh faktor alam berupa kemarau panjang. Oh, ya. Sedang. Jenis pencemaran Pada tanah. tanah diakibatkan oleh Pak.
disebabkan oleh manusia. Bisa. Yang mana? Gambar A, gambar apa? Yang B? Sampah itu akibat ulah manusia. Kalau yang A? Alam. Alam. Kalau yang C gambar apa? Akibat ulah manusia. Termasuk jenis pencemaran apa? Udara. Nah, gambar ini menyebabkan perubahan lingkungan tidak? Jelaskan. Ya, berarti. Apakah gambar di atas dapat menyebabkan perubahan lingkungan? Ya, jelaskan. Iya, karena gambar ini adalah jenis pencemaran yang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Oh, kan pertanyaan apakah gambar menyebabkan perubahan lingkungan atau tidak? Iya, jelaskan mengapa. Dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Jelaskan keseimbangan lingkungan itu apa? Cari di internet apa tuh? Sudah semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah, sekarang kita presentasikan dulu. Silakan kelompok yang ingin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariati, di sini saya memandu presentasi. Baiklah, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saudara Mira. Setelah kalian menonton video, lalu apa saja yang bisa kalian ambil dari tayangan video tersebut? Tuliskan minimal 6 pendapat kalian dalam kolom video. 1. Penyebab pemanasan global yaitu polusi gas metana, penggunaan kendaraan bermotor secara berlebihan, dan upaya mencegah pemanasan global yaitu menghemat energi dan air, menggunakan energi terbarukan, dan mengurangi jumlah limbah industri. Baiklah, materi yang kedua yang akan dibacakan oleh saudari Indah. Apakah gambar di atas dapat menyebabkan perubahan lingkungan? Ya, karena terjadi efek perubahan lingkungan akibat alam dan manusia. Contohnya akibat manusia menggunakan limbah yang susah diurai, dan alam akibat kemarau yang panjang dan menimbulkan udara panas dan kekeringan. Dua, gambar manakah yang termasuk kerusakan yang disebabkan oleh alam dan manusia? Gambar A adalah gambar kemarau yang mengakibatkan tanah kering yang disebabkan oleh alam. Sedangkan gambar B adalah tumpukan sampah yang disebabkan oleh manusia. Gambar nomor berapakah yang termasuk jenis pencemaran fisik dan kimiawi? Gambar F termasuk jenis pencemaran secara kimiawi karena penggunaan pupuk buatan secara berlebihan. Gambar B termasuk jenis pencemaran secara fisik karena terlalu banyak tumpukan sampah secara berlebihan. 5. Buatlah strategi usulan pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan. C. Dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan yang menyebabkan polusi dengan cara menggunakan kendaraan listrik.
dimaksud dengan perubahan lingkungan adalah adanya perubahan lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Adakah yang ingin menambahkan jawaban? Keseimbangan lingkungan adalah upaya yang bisa dilakukan manusia untuk tetap merawat lingkungan hidupnya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jelaskan apa penyebab perubahan lingkungan. Penyebab perubahan lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Beberapa aktivitas manusia yang bisa mempengaruhi perubahan lingkungan seperti perbandingan, pembangunan rumah, dan lainnya. Sedangkan faktor alam bisa berupa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baiklah, ini tadi presentasi dari kami. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Indarayana sudah melakukan presentasi. Berikan aplaus dulu untuk kelompok yang sudah presentasi. Silakan kembali ke mejanya. Ibu beri penguatan sedikit untuk yang sudah dibahas tadi. Ini ada, perhatikan gambar berikut. Yang pertanyaan nomor 1, apakah gambar di atas dapat menyebabkan perubahan lingkungan? Jelaskan. Apakah gambar ini menyebabkan perubahan lingkungan? Iya, karena dari gambar ini menjadi penyebab terganggunya keseimbangan lingkungan. Kemudian nomor 2, gambar manakah yang termasuk kerusakan yang disebabkan oleh alam dan manusia? Gambar A ini disebabkan oleh apa? Oleh alam. Ini akibat dari kemarau panjang. Gambar yang B disebabkan oleh manusia. Manusia ini adalah gambar tumpukan sampah. Kemudian gambar yang C ini gambar polusi. Termasuk jenis kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Kalau yang gambar yang D disebabkan oleh manusia. Pembuangan limbah berasal dari manusia. Kemudian gambar yang E, gambar apa? Kemacetan. Kemacetan ini menyebabkan kebisingan. Jadi termasuk jenis pencemaran yang disebabkan oleh manusia. Kemudian gambar F, ini adalah tumbuh-tumbuhan yang menghampiri atau yang memenuhi perairan, termasuk perbuatan manusia. Ini adalah kejadian akibat dari penggunaan pupuk buatan atau pestisida. Ini adalah gambar terjadinya eutrofikasi atau pertumbuhan di air yang tidak terkendali akibat dari manusia. Penggunaan dari seperti pestisida atau herbisida. Selanjutnya jelaskan jenis pencemaran lingkungan pada masing-masing gambar menurut tempat terjadinya. Menurut tempat terjadinya ada 4 jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama pencemaran air, kemudian udara, yang ketiga suara, yang keempat pencemaran tanah. Oke, terima kasih. Sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan, Kevin. Jadi kesimpulan dari perubahan lingkungan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia dan kejadian alam. Terdapat 3 jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran
pencemaran udara, air, tanah, dan suara. 2. Pencemaran lingkungan menurut bahan pencemarnya, pencemaran kimia, fisik, dan biologis. 3. Pencemaran lingkungan menurut tingkat pencemarnya, pencemaran ringan dan kronis dan akut. Terima kasih Happy. Tadi sudah disampaikan oleh Happy, kesimpulan pembelajaran hari ini merupakan perubahan lingkungan itu terjadi karena adanya Perbuatan manusia yang bisa ditimbulkan atau disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor alam, kedua faktor manusia. Kalau yang faktor alam itu terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kemarau panjang, tsunami, longsor, dan lain-lain. Kemudian karena faktor perbuatan manusia bisa disebabkan karena ulah manusia seperti misalnya penebangan pohon, membuang sampah sembarangan, penggunaan pupuk-pupuk atau herbisida atau pestisida yang berlebihan. Kemudian apa lagi? Pembuangan limbah pabrik. Kemudian pencemaran lingkungan itu menurut tingkat pencemarnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Pencemaran ringan, Pencemaran ringan. Yang kedua kronis, yang ketiga dan akut. Oke, terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu adakan evaluasi dulu post test di link yang sudah Ibu kirimkan kemarin. Silakan membuatkan HP-nya. Buka linknya. Sudah? Semuanya sudah? Sudah. Ya. Sudah semuanya? Sudah belum? Sudah. Oke, terima kasih. Simpan dulu HP-nya. Demikian pembelajaran untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri.